Kami lanjutkan Kompas Siang, Saudara. Upaya pembuktian keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi tak hanya polisi, keluarga Peggy pun tengah berjuang untuk membuktikan anaknya tak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Terbaru, dua rekan Peggy diperiksa polisi untuk membuktikan jejak komunikasi digital soal keberadaan Peggy saat kejadian. Pemeriksaan salah satu rekan Peggy, Dede Kurniawan, dilakukan di Polres Cirebon, Jawa Barat. Dede datang untuk memenuhi pemeriksaan terkait chat di Facebook dengan Peggy Setiawan pada 2016 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Dede memastikan pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Peggy memang benar-benar ada di Bandung. Dede mengaku dekat secara personal dan juga sering chat Facebook dengan Peggy di tahun 2016. Namun, dalam pemeriksaan ini, Dede tidak mengetahui pasti percakapan mana yang membuatnya dipanggil oleh penyidik. Dede berkomunikasi dengan Peggy Setiawan sejak bulan Juni. Saat berkomunikasi melalui chat Facebook, Peggy menginformasikan kepada Dede soal tak jadi pulang ke Cirebon lantaran motornya telah disita oleh polisi. Dek, pada saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy ada di mana? Ada di Bandung. Ada di Bandung. Ada bukti chatnya, tenang aja nanti. Ya. Itu terakhir kali chatan tahun berapa, Pak? Tahun mulai berapa? chatan 2016 bulan Juni. Ya, Juni. Ya, mulai chat 2016 bulan Juni. Ya. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Apa kata-kata? Itu tanggal 1 September ya. Ya, motornya dirampas. Si Peggy mengatakan 1 September Peggy mengatakan dia tidak jadi pulang ya karena motor saya dirampas oleh polisi ya. Nah, rumahnya didatengin kan setelah ada kabar. Akhirnya nggak jadi pulang. Nah, jadi Dede tahu Peggy di Bandung kemudian nggak jadi pulang ya memang bisa dibuktikan dengan chat ada inbox itu ya, Messenger ya. Namun, tak hanya Dede. Nurul Iman, teman Facebook Peggy, juga diperiksa soal chat dengan Peggy pada tahun 2015. Kedatangan Nurul Iman ke Polres Cirebon ini berdasarkan surat panggilan pemeriksaan yang diterimanya pada Jumat kemarin. Mengaku tak terlalu kenal dekat dengan Peggy, Nurul Iman menyebut mengenal Peggy melalui teman lainnya. Dirinya bertemu dengan Peggy 2 hingga 3 kali saat memancing di Samadikun, kawasan pesisir kota Cirebon. Dari temen itu dikenalin dibawa main. Oh, sempat satu sekolah atau? Enggak, Pernah ketemu sama Peggy? pernah. Berapa kali? 2-3 kali. Oh gitu. Hanya sekilas doang berarti ya? Iya, Ketemu di mana? dibawa sama temen main. Di daerah mana? Main di rumah mancing. Oh, mancing. Iya. Di laut? Oh jadi aktivitasnya memang kalau ketemu Peggy mancing aja? Iya, mancing ke laut. Oh, Nggak ada pernah aktivitas ketemu. lain? Iya. nggak pernah Paling nongkrong nongkrong gitu ya? iya di laut itu. Dalam upaya membuktikan sangkaannya terhadap Peggy sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki, penyidik Polda Jawa Barat memang telah lebih dahulu menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan. Dalam pemeriksaan sebelumnya, penyidik mencecar 28 pertanyaan kepada Peggy terkait aktivitasnya di media sosial Facebook. Polisi pun menjadikan akun Facebook Peggy sebagai alat bukti. Dugaan adanya kepemilikan akun Facebook milik tersangka PS. Dan dari hasil pemeriksaan, tersangka PS mengakui bahwa akun Facebook tersebut adalah miliknya. Artinya, akun Facebook tersebut hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan, oleh tersangka PS sendiri, dan karena dia sendiri yang memiliki password. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya menjadi salah satu juga alat bukti yang didapatkan oleh penyidik. Namun beberapa bukti jejak digital media sosial Facebook milik Peggy juga telah dibawa oleh pengacara. Bukti ini dipersiapkan untuk sidang pra-peradilan Peggy yang akan digelar pada 24 Juni mendatang. Tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap
Peggy adalah pelakunya walaupun Buktinya sangat lemah. ya Kini, menarik untuk dinanti. Apakah akun Facebook Peggy bisa jadi bukti baru bagi polisi untuk menguatkan posisi Peggy sebagai tersangka pembunuhan? Jalannya pra-peradilan 24 Juni mendatang juga dinanti untuk memastikan apakah status tersangka Peggy sah di tengah kontroversi benar tidaknya Peggy jadi pelaku pembunuhan di kasus yang terjadi 8 tahun lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa hasil pemeriksaan saksi-saksi baru yang diperiksa dalam pengusutan kasus ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Polres Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Syahri, kemarin 2 teman Peggy diperiksa, lalu apa hasilnya? Kemudian apakah ada informasi baru yang didapatkan dari keterangan 2 saksi ini? Ya, baik Dipo dan juga saudara, selamat siang. Hasil pemeriksaan terhadap 2 teman Peggy yang mereka melakukan percakapan di Facebook belum disampaikan oleh pihak kepolisian baik dari Polres Cirebon Kota ataupun Polda Jawa Barat yang melakukan pemeriksaan secara langsung. Namun sampai saat ini kami tentunya terus berusaha mendapatkan informasi tersebut, belum juga mendapatkan jawaban karena mereka mengatakan bahwa masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut untuk pendalaman pemeriksaan. Sementara itu kami mendengar dari kuasa hukum kedua teman Peggy yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap 2 teman Peggy ini berlangsung di 2 waktu yang berbeda. Pertama yang masuk ke dalam lokasi Polres Cirebon Kota adalah Nurul Iman. Dia masuk dari sekitar pukul 14.00 atau jam 2 siang kemarin dan baru keluar sekitar pukul 18.30 atau sekitar setengah 7 sore atau setengah 7 malam. Untuk Nurul Iman sendiri, kepolisian Polda Jawa Barat mencecar atau memberikan pertanyaan sebanyak 41 poin pertanyaan. Menurut mereka, baik dari kuasa hukum maupun dari pihak Nurul Iman menyatakan bahwa ada satu keterangan besar atau kesimpulan besar yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Nurul Iman terkait adanya percakapan si Peggy dengan Nurul Iman seakan-akan atau ada kalimat terkait penyerangan. Kalimat itu yang terus berulang kali ditanyakan dari pihak kepolisian terhadap Nurul Iman, dan Nurul Iman juga menyampaikan bahwa hal itu dia tidak ketahui dan terbukti dalam rentang waktu sejak percakapan itu ada sampai beberapa hari kemudian tidak ada dan tidak terbukti adanya penyerangan. Selain itu, Nurul Iman juga memastikan bahwa statusnya teman dengan Peggy adalah bukan teman dekat, melainkan Nurul Iman itu kenal melalui perantara dan hanya bertemu Peggy 2-3 kali saat mancing di kawasan Samadikun, karena Samadikun merupakan wilayah pesisir Kota Cirebon. Untuk saksi teman Peggy yang kedua, yakni Dede Kurniawan, itu masuk sekitar pukul 2 siang sampai keluar sekitar pukul 17.30 dengan jumlah total pertanyaan sekitar 22. Kuasa hukumnya Tony RM memastikan ada 2 poin yang terus didesak penyidik kepada Dede Kurniawan terkait adanya postingan yang seakan-akan mengarahkan kepada tulisan Jack GD, artinya Jack garis keras di sana, dan dihubung-hubungkan dengan peristiwa perkara pada saat Vina dan Eki ditemukan tewas. Padahal menurut kuasa hukum kejadian tersebut sangat tidak memiliki korelasi. Dan poin yang kedua adalah ada foto bersama antara Peggy Setiawan dengan Dede Kurniawan saat di pelabuhan. Mereka pun baik dari kuasa hukum maupun Dede Kurniawan memastikan bahwa itu tidak memiliki korelasi dan terpaut jauh di tahun 2015. Dari 2 kesaksian ini, pihak kuasa hukum meyakini bahwa 2 percakapan atau 2 hasil pemeriksaan ini tidak mendukung atau tidak sesuai dengan target kepolisian yang seakan-akan mengarahkan bahwa Peggy Setiawan itu pelaku atau terpidana, maksud kami tersangka dari pembunuhan Vina dan juga Eki. Dipo. Artinya ada puluhan pertanyaan yang kemudian dilontarkan polisi kepada 2 teman Peggy ini, namun sayang sampai dan saat ini polisi masih belum menjabarkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Lantas pada 24 Juni yang mendatang, Syahri, dijadwalkan sidang perdana pra-peradilan akan digelar. Lalu seperti apa persiapan baik dari tim kuasa hukum maupun penyidik menghadapi pra-peradilan nanti?
bila kami mendapatkan keterangan beberapa hari lalu dari Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julius menyatakan bahwa pihak Polda Jawa Barat menyiapkan tim hukum untuk menghadapi proses pra-peradilan yang telah diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka juga mengatakan memiliki beberapa bukti yang akan dibawa dalam pra-peradilan. Begitupun dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang berjumlah totalnya 70 kurang lebih kuasa hukum, itu juga menyiapkan banyak alat bukti, baik dari percakapan Facebook, kemudian juga jejak digital yang sangat dekat dengan beberapa pembahasan di akhir-akhir ini. Karena Rabu kemarin Polda Jawa Barat memeriksa tambahan atau BAP tambahan terhadap Peggy yang fokus terhadap medsos atau akun Facebooknya Peggy Setiawan. Tentu pihak kuasa hukum memprint out atau mencetak bukti-bukti ini yang juga akan dibawakan. Beberapa diantaranya adalah jejak digital Peggy dalam rentang waktu Agustus hingga Desember, di mana Peggy Setiawan beberapa kali melakukan unggahan status bahwa memang dia berada di Bandung. Kemudian ada reaksi yang dilakukan Peggy Setiawan di 1 September, di mana dia mendapatkan konfirmasi dari sang ibunda Kartini mengatakan bahwa rumahnya digerebek pada 30 Agustus, 2 atau 3 hari setelah kejadian Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun. Terbaru, hasil dari pemeriksaan terhadap temannya Dede Kurniawan, Tony RM juga memastikan bahwa tidak hanya postingan yang di status timeline-nya si Peggy Setiawan, ada bukti inbox, percakapan di dalam bukti inbox atau messenger yang dilakukan antara Dede Kurniawan dengan Peggy Setiawan juga berada di bulan Agustus, di mana Peggy secara tegas mengatakan bahwa dirinya berada di Bandung dan juga meluapkan beberapa emosinya, beberapa kekecewaannya terhadap pihak kepolisian yang telah menyita atau merampas bahasa Peggy di situ kendaraan sepeda motor yang sebetulnya tidak diketahui oleh dirinya. Dia dituduhkan sebagai geng motor dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi bukti yang akan dibawa kuasa hukum untuk menghadapi pra-peradilan nanti di tanggal 24 Mei. Kita sebagai publik dan juga berusaha untuk terus menanti bagaimana proses kelanjutan penanganan kasus Vina dan Eki hingga akhirnya bermuara pada kesimpulan yang benar dan terang benderang dan tentunya memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terkait, antara lain korban Vina, keluarga Vina dan juga keluarga Eki, dan juga tentunya para terpidana yang sampai saat ini masih terus mengatakan bahwa mereka tidak terbukti atau mereka merupakan korban salah tangkap. Bukti jejak digital berupa chat dan juga inbox nampaknya ini akan menjadi pembahasan yang menarik pada saat pra-peradilan pada 24 Juni mendatang. Kita akan sama-sama nantikan. Terima kasih atas laporan Anda, Muhammad Syahri Romdon, langsung dari Polres Cirebon, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.